Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-12. Qala radhiyallahu anhu ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tidak memberikan manfaat hati murid, hati salik, hati orang yang berjalan menuju kepada Allah, syai'un sesuatu mithlu uzlatin yang lebih hebat dari uzlah. Itu maksud beliau. Kalau arti lughahnya mithlu seperti uzlah. Uzlah itu khalwah, i'tizal 'anil nas. Kalau bahasa Jawanya sudah jadi bahasa Indonesia juga ya, nyepi. Yadkhulu yang masuk si salik biha dengan uzlah maidana fikrah, lapangan tafakkur, tanah lapang merenung. Tafakkur, tadabbur, ta'ammul. Jadi apa maksud beliau ini? Al-wasil ilallah al-qalb. Yang sampai kepada Allah itu bukan jasad, hati. Ya, hati. Hati itu punya sifat, punya watak, tidak bisa menuju ke dua hal dalam waktu yang sama. Itu mustahil. Mustahil, tidak mungkin. Sudah sifatnya qalb itu. Dalam satu waktu ya, dalam satu waktu. Jelas? Sedangkan ini jangan menghayal ini kita, bukan ya. Saya ini nerangkan teori. Saya itu kadang suka takut kalau nerangkan teori agak dalam-dalam itu. Takutnya wataknya orang itu kadang ada setan masuk ke nafsu, dikhoyalkan seolah-olah kita bisa ke situ, kita ahli itu jangan ke sana ya. Ini sekedar hikam yang saya baca dan saya sampaikan ini sekedar saya menyampaikan pembahasan ulama yang saya paham. Tolong jangan ada yahanu lah, kita ini kelas bawahnya TK. La ana wa la anta. Cuma faham sih harus paham sih harus. Ilmu itu ya harus difaham. Meskipun kita mengamalkannya belum bisa saat ini, pelan-pelan. Kembali ke pembahasan. Jadi yang sampai kepada Allah itu qalb, hati. Mustahil si hati ini bisa zikir kepada Allah, tafakkur tentang Allah, apalagi sampai mentakzimkan Allah, mencintai Allah dalam satu waktu menuju dua titik, nggak mungkin, sudah mustahil. Padahal disuruhnya seperti itu tiap detik.
Itu. Perintah Allah, ingat kepada Allah ya tiap waktu, cinta kepada Allah ya tiap waktu, ta'zim Allah tiap waktu, mengakui kullu syai'in min Allah tiap waktu. Dah? Tidak ada satu jalan yang lebih cepat untuk wusul ilallah melebihi tafakkur. Kalah semua itu. Bahkan semuanya itu wasaid. Iya, ini penting. Ada wasaid, ada maqasid, ya. Di dalam suluk itu, urusan perwusulan ini ada wasaid, ada maqasid. Ini yang paling jelas pembahasan wasaid dengan maqasid ini di kitab-kitabnya Imam Sya'rani. Ini ada hubungannya dengan yang saya baca nih, wasaid, maqasid. Wasaid jamak wasithah, maqasid jamak maksud. Jadi ada perantara, ada yang asli dituju. Ya. Contoh Allah, itu maksud. Kemudian kita sedekah, kita puasa, kita zakat, kita baik dengan orang, baik dengan anak, istri, tetangga, teman, kita mengarang, kita ceramah, dan lain-lain ibadah, itu wasaid. Perantara-perantara yang kita gunakan untuk sampai kepada Allah. Atau boleh dengan pakai ibarat, itu semua kendaraan. Kendaraan menuju ke tempat yang dituju, wahwallah. Uzlah ini wasaid. Khalwah, uzlah itu wasaid. Merenungkan Allah itu maqasid. Makanya Ibn Athaillah bilang, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Nah, ini maqasid. Tujuannya ke sini. Supaya pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Ini kalau pernah merasakan yadkhulu biha maidana fikrah ilallah, itu sudah nikmat-nikmatnya ibadah, itu udah gak ada lagi, udah paling ladzah, paling nikmat. Wa huwal maksud. Sudah? Uzlah, khalwah, ini perantara untuk menuju kepada tafakkur. Apa tidak bisa kita tanpa uzlah menuju maidan fikrah? Jawabnya bisa. Hanya jelas lebih sulit. Ya lebih sulit lah. Umpama Anda di mall, di pasar, di kantor, urusan kerja ini aduh segala macam, ada orang lagi utang, ini harus bayar, nanti ada cekcok, ada berusaha memberi pemahaman kepada pembeli, kacau kan di luar itu. Bagaimana bisa menuju tafakur kepada Allah? Makanya ada ajaran uzlah alias khalwah. Nah, ada kesalahan paham tentang uzlah dan khalwah ini. Sekarang yang dipaham orang yang namanya uzlah atau khalwah itu ke goa. Seperti para pertapa menuju pegunungan Himalaya. Atau kalau di kita ini yang masih terjadi di beberapa tempat itu ke hutan-hutan. Di Madura masih ada pejudan itu di gunung daerah mana itu. Sumeneb, tempatnya orang-orang uzlah. Tempatnya orang-orang nyepi. Ya abudunallah, kalau yang di pejudan Madura itu terakhir itu ada sahabat saya yang sudah hari datang, saya tanya masih ada, masih ada orang ke sana, masih ada sampai sekarang. Itu biasa sih kalau di situ itu ya
ada tempat untuk wudhu, tetap sholat, tetap mengamalkan syariah, hanya di situ, di daerah situ, di gua situ. Di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu ada lagi, saya lupa apa namanya itu, hutan apa itu. Nasid ismu, tapi masih ada di dekat Banyuwangi itu loh, apa namanya itu. Masih ada tempat-tempat seperti itu. Untuk itu saya tidak melarang tapi tidak menganjurkan. Atau masuk kamar seperti Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Kalau untuk Al-Habib Abu Bakar, khalas, ada Abu Bakar Qutb. Beliau sangat tahu mana yang minallah, mana yang dari syaitan, mana yang dari nafsu. Atau jangan ada yang mendengar nih menyangka saya menentang kakak saya Habib Muhammad. Enggak, Habib Muhammad itu dari zaman Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Fuqih masih hidup. Seingat saya pernah beberapa kali beliau seperti itu. Salah satunya kalau nggak salah 2 tahun dan dibiarkan oleh Ustadzul Imam. Makna kalau dibiarkan oleh syekh, makna dibolehkan, diridhoi. Itu kita nggak usah masuk ke sana. Beliau punya guru, gurunya Dakhalal Qutbiyah wa Ahlul Haq. Sudah selesai, bukan urusan kita. Yang saya bahas ana wa anta ma'asyiral mahjubin, kelas-kelas kita ini. Saya tidak melarang tapi tidak menganjurkan. Saya ngomong ini ada dasar loh. Dasarnya ini saya bacakan. Kalam Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. وقال رضي الله عنه لا تصلح الخلوة والرياضة في هذا الزمان لعدم شروطهما فيه. Orang nyepi masuk ke goa, masuk ke kamar untuk riyadhah di khalwah itu udah tidak bagus lagi kalau untuk zaman ini, kata Imam Al-Haddad. Kenapa? Li'adami syurutihima fihi. Karena syurutul khalwah di akhir zaman sudah nggak ada. Ini bukan kalam saya ya, saya baca ini kalamnya Imam Al-Haddad. Nanti kalam saya, pendapat saya di belakang aja. Ini ucapan suci Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apa di antara syurutul khalwah war riyadhah? Ka'aklil halal wa ghairi dhalik. Syarat mutlak orang riyadhah itu tidak boleh kecampuran syubhat, harus halal murni. Walakin man bana amrahu ala mulazamatil faraid wa tarkil muharramat wa mastata'a min nawafil wa amara bi ma'ruf wa naha an munkar. Walakin man bana amrahu ala mulazamatil faraid wa tarkil muharramat wa mastata'a min nawafil wa amrin bima'rufin wa nahyin an munkar wa i'anati dha'if wa ihsan ila muhtaj aw iqamah bimu'natih wa ma syakala dhalik wa thabata alaihi hasala lahum ma hasala liulaika biriyadhatihim wa khalawatihim wa adraka ma fatahu minha. Jadi menurut Imam Al-Haddad sudah tidak bisa lagi dilaksanakan khalwah riyadhah di zaman ini. Sebab syaratnya sudah tidak mungkin terjadi. Syarat mutlak orang riyadhah itu makan halal. Tidak boleh ada syubhah. Nah, solusinya bagaimana? Sudah saya terangkan di depan, khalwah itu wasaid. Perantara saja, kendaraan, bukan maqasid. Maqasidnya kan al-asrar, wal-anwar, wal-mukasyafat lillah, wal-musyahadat, dan lain-lain. Lusul ilallah ringkasnya.
Apa bisa ke sana tanpa khalwah? Nah, dijawab oleh Imamul Haddad, bisa. Hasala lahu ma hasal li ulaika biriyadatihim wa khalawatihim. Yang didapati ahlul khalawat, yang didapati ahli uzlah, ahli khalwah, bisa didapat kita tanpa khalwah ya. Didapat kita bisa. Caranya bagaimana? Jaga semua amalan fardu, tinggalkan semua yang haram, kerjakan semampu Anda semua yang sunnah, perintahkan kebaikan, larang kemungkaran. Ada orang butuh ditolong, ada orang lemah dibantu, ada orang gak bisa makan dikasih makan, dan lain-lain. Pokoknya syariat jalankan dengan sempurna. Wa thabata alaih, istiqamah dengan hal itu, dijamin hasala lahu ma hasala li ulaika biriyadatihim wa khalawatihim. Apapun yang didapat ahlul uzlah, apapun yang didapat ahlul khalwah, akan Anda dapat. Ini jaminan dari Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian kembali ke masalah uzlah dan tafakkur. Jadi uzlah itu sebuah kendaraan. Tafakkur kepada Allah itu tujuan. Tadi sudah saya baca kalamnya Imam Haddad. Uzlah yang diamalkan orang-orang dulu yang menyepi ke gunung-gunung, kayak kalau di kitab-kitab lama itu apa, Jabal Lubnan ya, kan sering ditemukan di riwayat-riwayat para wali itu, penghuni Jabal Lubnan. Itu tadi yang dibilang Imam Haddad untuk zaman sekarang sudah nggak pas. Malah kata beliau tadi sudah latas sudah nggak bisa lagi untuk zaman ini. Sebab khalwah itu untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kan. Gampangannya membuka hijab bainaka wa baina rabbik. Membuka hijab antara engkau dengan Allah. Itu mau Anda uzlahnya 20 tahun kalau masih kemasukan barang haram ya nggak kira kebuka itu. Udah mustahil itu, saya juga tahu, nggak usah orang-orang ahli tirakat. Kan sudah pernah saya ceritakan itu riwayatnya Imam Al-Habr yang ada Syekhuna Manaduna Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiyur radhiyallahu ta'ala anhu, yang ada anak kecil itu yang ahli kasyaf. Kemudian dibawa oleh ayahnya menuju haji. Si bapak ini nyuri satu korma, dimasukkan ke mulutnya si anak kecil yang kasyaf. Kasyafnya selama haji tertutup gara-gara satu butir korma. Yang ya namanya satu butir korma ya akhi, ya apa artinya itu? Mengambil itu, mencuri satu butir korma. Tinggal minta ridha. Hal remeh, tapi ya nggak langsung minta ridhonya nanti pulangnya si bapak itu. Sudah sering saya ceritakan itu kan. Itu aja gara-gara satu butir korma yang tidak halal, kasyafnya si anak kecil tertutup. Sedangkan untuk akhir zaman susahnya mencari makanan, minuman halal itu seperti kita mencari batu merah delima udah susah banget. Halal murni maksud saya ya, halal murni. Kalau syubhah, halalnya halal syubhah ya masih bisa. Kalau halal murni sulit. Sebab nasnya mengatakan kalau umpama toh kita menemukan halal, asabahu min ghubari, akan terkena debu-debu dari keharaman kalau di akhir zaman. Sedangkan halal mahat itu syarat pertama khalwah, syarat pertama uzlah. Tanpa itu tidak akan didapat athar,
nggak ada bekasnya si khalwah dan si uzlah ini. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, yang masih bisa kita kerjakan untuk menuju maidan fikrah, kita tetap khalwah, tapi pakai khalwah yang satu lagi. Jadi khalwah itu dibagi dua. Ada khalwah bil jasad, atau istilahnya haulail kiram khalwah bil ghalab. Kayak tadi itu ahlu Lubnan, orang-orang di Bejudan dan lain-lain lah. Memang dengan badannya masuk ke tempat pertapaan, ke tempat khalwah. Ada lagi khalwah yang bisa kita kerjakan, khalwah bil ghalab, khalwah dengan hati. Dan ini ajaran ini sering sekali dibahas waktu saya ta'lim di Tegal dulu, waktu baca Dasuki, baca Sanusiyah, itu memang ajarannya Imam Sanusi itu. Waktu sampai di kalam beliau di Dasuki itu apa itu? Ma'tazalal khalqa turran tawiyan anhum syarrahu. Atau kama qala. Waktu sampai kata-kata itu nanti muncul pembahasan al-uzlah uzlatan. Khalwah itu ada dua macam. Khalwah bil jasad, ya ini sudah ma'dzur di akhir zaman. Yang bisa kita kerjakan ini ya khalwah bil qalb. Apa itu khalwah dengan hati? Zahiruhu ma'al khalqi wa batinuhu ma'allah. Jasadnya dengan makhluk, batinnya dengan Allah. Nah, kalau ini bisa ini. Wa hadzal maqsud, ini yang dituju oleh para masyayikh untuk orang-orang di akhir zaman. Apa ada hadisnya? Khalwah yang kedua ini, yang dengan hati. Ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, saya bukan ahli hadis, atau kama qala, ahabbul a'mal ila Allah subhatul hadis. Sebaik-baiknya amal di sisi Allah adalah subhatul hadis. Para sahabat bertanya, apa itu subhatul hadis ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang al-qaum yatakallamun, orang-orang di sekeliling orang tadi itu sedang ngobrol, warrajul yusabbih, tapi orang ini sedang bertasbih kepada Allah. Makna dia berada di tengah orang-orang yang sedang ngobrol karu-karuan, dianya tetap qalbu ma Allah, yusabbihullah, yadhkurullah, yatafakkar ilallah, yatafakkar fillah. Itu malah kata Nabi Muhammad SAW disebut ahabbul a'mal, sebaik-baiknya amal. Nah, kalau uzlah yang tadi itu yang di Jabal Lubnan dan lain-lain, apa ada dalilnya? Ada dalilnya, malah di awal-awal Bukhari kalau saya nggak salah itu. Rasulullah SAW di awal-awal beliau sebelum mendapatkan wahyu, sebelum bertemu Sayyidina Jibril, beliau senang nyepi ke Gua Hira. Semua orang juga tahu riwayat itu kan. Kemudian beliau mengambil bekal dari istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah. Fayatahannath ay yata'abbad, beribadah kepada Allah. Sampai di Bukhari dibilang, kalau saya nggak salah ingat ya, layali dzawatil adad. Artinya malam-malam yang panjang, bukan sebentar. Dzawatil adad berarti yang hitungannya banyak, malam-malam yang panjang. Sampai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Sayyidina Jibril. Saya tidak akan membahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kebuka hijab gara-gara khalwat, enggak ya, sebab itu bukan pemahaman yang benar dan bukan pemahaman saya, juga bukan pemahaman yang benar. Pemahaman saya itu Rasulullah SAW itu dari bayi sudah nabi, sudah buka hijab. Ini menjadi ajaran bahwa kalau orang khalwah, uzlah itu akan membuka hijab sampai bisa sampai ke derajat melihat alamul malakut. Itu maksudnya riwayat hadis tadi. Nabi khalwah, nyepi, ibadah, menjauh dari semua kejadian di masyarakat, sampai datang malaikat Jibril kebuka hijab. Makna apa? Kalau orang khalwah dengan syarat yang sempurna akan sampai ke darajah terbuka alamul malakut. Maksudnya begitu. Tapi tolong jangan sampai salah paham bahwa Rasulullah SAW itu baru terbuka hijab setelah beliau khalwah. Itu keliru. Sebab setiap nabi manapun, 124.000 nabi itu dari bayi sudah menjadi nabi. Apalagi Sayyidul Wujud Maulana Muhammad SAW. Kuntu nabiyyan wa adam bainal ma'i wat tin. Jadi khalwah, kembali lagi ke kitab, yang masih bisa kita lakukan di zaman kita ini adalah khalwah fil jalwa. Berkumpul dengan teman, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan masyarakat, tapi hati kita, pikiran kita ke Allah. Setahu saya, sebaik-baiknya tariq, sebaik-baiknya jalan, kalau Anda ingin khalwah fil jalwa ini, perbaiki pemahaman kitab-kitab Sayyidina Imam As-Sanusi. Mulai dari yang paling bawah Risalah Awal, Risalah Tsani, Kifayatul Awam, Sanusiyah, sampai ke Dasuki, sampai syukur-syukur bisa sampai Syarhul Kubra. Baru Risalah Awal saja sudah Maidan Fikrah, itu udah jalan kemana-mana. Itu terbaik. Itu sudah saya rasakan sendiri. Saya sudah ngaji segala macam. Harus jujur di dalam penilaian. Kalau untuk urusan tafakkur, tidak ada sebaik Kutubul Imam As-Sanusi. Itu cepat sekali. Kalau Anda ingin jalan akal Anda di dalam tafakkur ilallah, itu nanti cepat. Susah ceritanya sih. Udah pelajari saja, amalkan, nanti juga ngerti apa yang saya maksud. Loh, apakah orang baca Ihya itu nggak bisa masuk Maidan Fikrah? Oh, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Aslinya itu begini loh. Anda baca qala al-Imamul Ghazali, berkata Imamul Ghazali, baru mulai baca kalimat pertama, asalkan Anda pikirannya hadir, itu sudah masuk tafakkur, masuk Maidan Fikrah, sedang mengikuti cara berpikir oleh Imamul Ghazali. Ya kita ini sekarang baca hikam ini sedang tafakkur. Qala Sayyidi bin Athaillah, ma nafa'al qalba syai'un. Kita baca sambil merenung, itu sudah tafakkur. Cuma kan tidak mungkin 24 jam baca kola-kola terus, kan nggak mungkin kan, gola fulan, gola. Pasti kita ada berhenti, ada kerja, ada ini, ada itu. Yang dimaksud Sayyidi bin Athaillah itu saat itu pikiran tetap jalan. Satu contoh lagi, orang yang sudah berhasil dalam urusan ini, yadkhulu biha Maidan Fikrah, padahal bersama orang itu, wa hadza musyahad, siapapun yang mengalami zaman beliau tahu ini. Syekhana al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih itu, kalau beliau Maidan Fikrahnya itu kebanyakan fil hadis, meskipun juga fil Quran dan kalamul auliya tetap ya, tapi kebanyakan fil hadis. Tiap lihat apa ingat hadis. Nah itu yadkhul Maidan Fikrah. Sampai ada cerita yang sering ceritakan anak-anak dulu itu, zaman dulu kan belum ada HP. Jadi kalau telepon itu ada interlokal kan itu. Terus Saudara Imam hatta interlokal mengeluarkan hadis pakai isnad itu. An fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya apapun
ingat hadis. Ya. Cuma ini ya sulit ini, kita ikuti agak susah. Kita harus banyak hafal hadis. Apapun itu, sampai urusan kecil. Pernah beliau di rumah saya di Belitung itu, di Bajang Ratu. Nggak sengaja hampir terjatuh dari kursi, tapi nggak sampai jatuh betul. Nyaris terjatuh, itu aja beliau ketawa. Tsumma dzakarul hadis. Sampai segitunya. Jadi dari hal-hal kecil sampai hal-hal sedang, apalagi hal-hal besar, itu yadhkur qaula Rasulullah SAW. Maka maidan fikrah Ustadzul Imam itu tidak pernah putus dalam keadaan apapun. Yang di kitab sering diceritakan itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di kitab-kitab kalam maksud saya. Itu begitu. Tiap ketemu apapun pasti beliau yadhkur ayah Qur'aniyah atau hadits Rasulullah atau salah satu kalam salaf. Sebenarnya kullu waliyyin lillah, kullu wasil ilallah, setiap orang yang sudah menjadi waliullah, sudah menjadi wasil, sudah menjadi arif billah, pasti per detiknya itu maidanu fikrohnya beliau jalan. Lain kata abadan. Malah boleh percaya boleh tidak, walau fil manam. Lihat aja di Ihya itu, karena ada pembahasan manamatul masyayikh, tidur-tidurnya para syekh. Itu tetap hidup. Hatinya itu tetap hidup. Wirathatan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ahlullah itu mendapat warisan dari Nabi Muhammad. Tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Wa man ankara hadzal kalam. Kalau orang yang tidak percaya dengan ucapan saya ini bahwa haulail qaum meskipun di dalam tidur hati mereka tetap ma'allah, maidan fikrahnya tetap bersama Allah, supaya mempelajari apa yang terjadi di Ashabul Kahfi ketika beliau itu tidur begitu lamanya. Masa tidur kayak tidurnya kita? Ya nggak mungkin dah. Cari aja, silakan Anda cari, Anda pelajari di syarah-syarah tafsir tentang naumu Ashabul Kahf. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa dawam ala dhalik wa lataf wa afiyah bila mihnah dunyan wa akhra. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.